tersebut, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang konseling elektrik yang terdiri dari saya alias Sasa, rekan saya bernama Muhammad Syarul Faizin, dan terakhir adalah Muhammad Abdullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi konseling elektrik. Muhammad Syarul Faizin akan menjelaskan tentang tujuan dan tahap-tahap konseling elektrik, dan terakhir Muhammad Abdullah akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari konseling elektrik. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang definisi konseling elektrik. Konseling elektrik dapat disebut dengan pendekatan konseling integratif yang menunjukkan dalam konseling ini berpegang pada pandangan teoritis dan pendekatan yang merupakan perpaduan dari berbagai unsur yang diambil atau dipilih dari berbagai konsepsi serta pendekatan. Pengertian konseling elektrik ada dua pendapat. Yang pertama itu menurut Freeman, yang menurut Scherzer dan Stuck. Saya akan menjelaskan tentang pendapat menurut dari Freeman. Menurut Freeman, pengertian konseling elektrik adalah mengemukakan bahwa konseling elektrik adalah teori konseling yang tidak memiliki teori atau prinsip khusus tentang kepribadian. Sedangkan menurut Scherzer dan Stuck dalam buku Fundamentals of Counseling, konseling elektrik sebagaimana dikonsepsikan oleh Turner mengandung unsur positif dan negatif. Jadi, bahwasanya konseling elektrik adalah konseling yang memiliki teori yang baik dan bermacam-macam teori, metode dan pengalaman-pengalaman praktik untuk dipergunakan bersama-sama dalam menghadapi konseling. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Syarul Faizin yang tentang tahap-tahap dan tujuan konseling. Di sini saya akan menerangkan tentang tahapan-tahapan konseling elektrik yang dirancang secara sistematik oleh Charcot. Ada 6 tahapan, yaitu 1. Tahapan eksplorasi masalah. Tahapan awal dalam proses konseling adalah eksplorasi masalah. Agar klien bersedia menyampaikan masalahnya, maka sebelum itu harus dilakukan pengkondusifan suasana. Konselor harus bisa menciptakan suasana konseling yang kondusif agar konseling bersedia mengeksplor masalahnya. Yang kedua itu tahapan perumusan masalah. Merupakan tahapan bagi konselor untuk mengelompokkan setiap aspek dari masalah konsel, tergolong aspek kognitif, efektif atau tingkah laku. Kemudian membuat kesepakatan terkait pemecahan masalah yang akan dilakukan. Barulah dapat lanjutkan ke tahap selanjutnya. Yang tahapan selanjutnya yaitu identifikasi alternatif. Mengidentifikasi alternatif penyelesaian masalah yang dilakukan oleh konselor dan konseling dapat disusun secara tertulis. Kemudian konseling diberi kebebasan dalam memilih alternatif yang akan dilakukan tanpa keterlibatan konselor. Tahapan perencanaan. Setelah konseling memilih alternatif penyelesaian masalah, selanjutnya adalah menyusun rencana tentang apa yang akan dilakukan oleh konselor dan konseling, karena meliput tindakan apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, dan kapan rencana akan mulai dijalankan. Tentunya harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh konseling. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan tindakan atau komitmen. Tahapan ini akan mengaplikasikan apa yang sudah direncanakan, merupakan aplikasi dari proses konseling. Konseling akan memulai tindakan sesuai yang telah direncanakan sebelumnya bersama konselor. Sementara konselor akan memberikan dukungan dan motivasi kepada konseling agar memiliki komitmen dalam bertindak. Selain komitmen, kerja keras dan kesungguhan hati konseling dalam pemecahan masalah juga akan diketahui oleh konselor. Tahapan penilaian atau umpan balik. Akhir dari tahapan konseling ini adalah penilaian konselor terhadap tindakan konseling. Selama proses penyelesaian masalah, penilaian konselor harus dilakukan dengan objektif, yakni dengan melihat dari sudut pandang klien, mengulangi pertanyaan pada konseling mengenai tujuan konseling. Jika belum tercapai, maka konselor akan mengevakuasi kegagalan itu sekaligus mengamati dan mengevaluasi kemajuan dari tindakan konseling, apakah menjadi lebih baik atau stick.
stagnan bahkan mengalami penurunan. Ya, di sini saya akan menambah sedikit tentang kelebihan dan kelemahan dari konseling ekletik. Kelebihan dari konseling ekletik adalah menerapkan atau memadukan berbagai pendekatan, menggunakan variasi dalam prosedur dan teknik, sehingga dapat melayani konseling sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan ciri khas masalah yang dihadapinya. Namun, konseling ekletik juga memiliki kelemahan, yaitu konseling dapat merasa bingung bila konselor mengubah-ubah strategi yang sesuai dengan kebutuhan konseling pada sewaktu-waktu dalam proses konseling. Dan yang kedua yaitu konselor bisa memahami kesulitan dalam proses konseling, karena konselor dituntut untuk mahir dalam menerapkan semua pendekatan yang ada. Cukup demikian dari kelompok saya. Bila ada kelebihan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.